seseorang yang memiliki visi ini memiliki sebuah keyakinan, ya, sebuah kepercayaan. Dia harus kokoh menjalani misinya, harus kokoh menjalani visinya terus-menerus sepanjang waktu. Orang pada saat ini, baik mereka yang bekerja di institusi maupun orang yang tidak pernah bekerja di institusi tetapi sering masuk ke institusi-institusi, misalnya datang ke bank, datang ke kantor polisi. Nah, ini sebuah lembaga yang sering didatangi oleh masyarakat manapun, ya. Dan pada saat masuk ke kantor itu ada tulisan tentang visi. Nah, sesungguhnya kata visi ini bagi banyak orang sudah diketahui. Hanya bedanya visi ini banyak terjadi hanya pada institusi-institusi saja. Nah, institusi itu memampang tulisan tentang visinya. Ya, tapi soal dilakukan dan tidak kita nggak perlu, ya, karena pada saat ini saya secara pribadi ingin mengemukakan tentang pentingnya visi hidup seseorang. Mengapa visi hidup seseorang perlu disampaikan? Karena kalau seseorang tidak memiliki visi hidup, kehidupannya ya seperti jalan di tempat, ya, tidak ada progres, tidak ada kemajuan. Kalau ada pun kemajuan, jalannya pelan-pelan itu hanya terbawa oleh situasi teman atau situasi kantor yang menetapkan visi tadi. Nah, visi pribadi untuk hidup seseorang ini sangat perlu. Ya. Misalnya visi itu untuk kehidupan sampai usia berapa tahun. Ya, secara pribadi, seseorang biasanya membuat visi hanya pada saat masih bekerja, pada usia ia menetapkan visinya hingga usia pensiun, usia 60 tahun. Setelah itu tidak punya visi. Akibatnya apa? Ya, akibatnya banyak yang tidak berkegiatan, lalu tenang-tenang saja dalam hidupnya, lalu tidak lama kemudian jatuh sakit karena tidak beraktivitas. Nah, visi hidup ini sangat perlu. Seperti apakah visi itu? Nah, visi sebenarnya hanya dinyatakan dalam bentuk ya satu kalimat saja. Ya, secara pribadi misalnya, saya orang tua yang akan terus beraktivitas hingga ajal menjemput. Itu visi. Kapan visi itu boleh tercapai? Visi itu tercapai dalam jangka yang cukup panjang, sangat lama. Ya. Tapi visi itu dapat dicapai melalui apa yang disebut dengan misi. Karena misi itu merupakan langkah-langkahnya. Langkah-langkah pendek yang harus dicapai. Ya, kalau tidak dicapai, harus diulang lagi supaya tercapai. Nah, visi seseorang ini juga harus sama dengan tujuannya. Ya, tujuannya mau untuk apa? Sebenarnya visi itu mau tidak mau adalah untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi seseorang yang memiliki visi pasti menerapkan rencana kehidupan di masa kelak yang lebih baik. Lebih baik tidak selalu dalam arti harus sukses besar, harus kaya besar, tetapi paling tidak apa yang divisikan itu dapat terwujud di masa yang akan datang, yang waktunya cukup lama. Nah, untuk dapat melakukan visi ini tujuannya juga harus jelas. Seperti langkah-langkah di dalam misi.
harus dicapai lewat tujuan-tujuan tertentu. Nah, ini semua bisa terjadi kalau seseorang yang memiliki visi ini memiliki sebuah keyakinan, ya, sebuah kepercayaan. Dia harus kokoh menjalani misinya, harus kokoh menjalani visinya, terus-menerus sepanjang waktu. Ya. Oleh karena itu ada yang membuat resolusi diri setiap awal tahun. Nah, itu bagian untuk yang kecil-kecilnya. Tetapi untuk yang besar-besarnya ada di dalam misi itu. Oke, tentang kepercayaan. Bisakah seseorang mampu bertahan hingga masa yang cukup lama? Karena kalau tidak mampu bertahan, ya visi itu akan hilang, lenyap begitu saja. Lihat saja kantor-kantor yang memiliki visi dan misi itu. Kadang-kadang tidak pernah lagi ditengok visi dan misinya oleh pimpinan maupun staf-staf karyawan yang lain. Tetapi untuk visi pribadi kehidupannya sendiri ini perlu terus-menerus dijaga. Jangan sampai lengah. Oleh karena itu visi dan misinya bisa ditempelkan di dinding yang ada di kamar atau di pintu almari sehingga dapat terlihat secara terus-menerus. Nah, visi jadi harus dilakukan dengan kepercayaan, harus teguh memegang visi itu. Dan yang paling penting lagi, setiap langkah yang bisa dijalani perlu disyukuri. Sebab dengan syukur itu seseorang belajar untuk ikhlas di dalam menjalankan tugasnya. Sebab untuk mencapai visi yang baik itu pekerjaannya sangat berat. Kalau tidak ikhlas, maka orang itu juga susah untuk menggapainya. Jadi syukur ini adalah kunci terakhir untuk merasakan apa yang ia lakukan, yang ada hubungannya dengan Sang Khalik, ada hubungannya dengan Tuhan, ada hubungannya dengan Sang Pencipta yang menuntun langkah hidup kita, yang memberi anugerah hidup kita, dan yang merahmati hidup kita. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan untuk mencapai visi itu perlu dilandasi dengan rasa syukur.